aktivitas kesibukan kita masing-masing. Lalu meletakkannya pada tempatnya. Kemudian ia lalu ia hendak berdoa. Ketika ia sedang mengucapkan doanya, Shalom. Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Siapakah engkau? Aku Gabriel yang diutus Allah ke daerah Galilea di kota Nazaret. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kabar terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mengandung seorang anak laki-laki di masa tuanya. Tapi bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mengandungnya Maria tunangannya, Yusuf pun merasa kurang nyaman saat harus berada bersama Maria. Ketika Maria datang menemuinya, Yusuf terus fokus dengan pekerjaan tukangnya sambil membelakangi Maria. Sedangkan Maria tampak kebingungan memulai pembicaraan dengan Yusuf karena pikiran yang tidak menentu. Segera menuju ke tempat ia menggantung kain pelunya untuk menyeka keringatnya saat bekerja. Sedangkan Maria hanya berdiri terpaku di tempatnya. Yusuf sama sekali tidak memberikan respon. Kemudian ketika ia sudah tertidur pulas, Gabriel muncul di dekat. Janganlah engkau berpikir untuk menceraikan Maria tunanganmu itu. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Suatu ketika, Zakaria mendapat tugas. Tampaklah malaikat Gabriel utusan Allah dan memberitakan bahwa Elizabeth akan mengandung seorang anak laki-laki di masa mandulnya, walaupun usianya yang sudah usur untuk mengandung. Zakaria ketakutan dan merasakan bahwa ia sungguh tiba-tiba menjadi bisu, lalu meninggalkan ruang mesbah. Selanjutnya ia Suatu ketika, pergilah Maria ke rumah Zakaria dan Elizabeth. Waalaikumsalam. Maria, Elizabeth. Datang Elizabeth. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Dari Tuhan akan terjadi. Shalom alaikum. Apakah yang sudah terjadi dengannya? Sudah 6 bulan ini dia telah membisu dan dia akan sembuh bila anak dalam kandungan ini. Kekuasaan Kekaisaran Romawi. Maria, kita langsung pulang ke Bethlehem. Semua penduduk Bethlehem meninggalkan daerah perantauan mereka dan pulang ke Bethlehem. Mungkin saja penginapan-penginapan di kota Bethlehem banyak yang sungguh benar apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Maria, setelah aku mendengar salammu, Ketika Yusuf kembali,
Ia melihat Maria membungkus anaknya yang baru lahir itu dengan kain lampin dan diberi. Malam itu juga malaikat tampak kepada para gembala yang sedang menjaga ternak gembalaan mereka di sekitar kota Betlehem. Tapi di sebelah manakah itu? Anak itu dibaringkan di kolongan. Itu berarti di sekitar tempat penitipan ternak transportasi di sekitar wilayah penginapan. Anak itu dibungkus dengan kain lapin dan bersih yang biasa digunakan untuk membungkus roti. Mereka mengira bahwa raja yang baru lahir itu adalah keturunan Herodes, sehingga Siapa kalian? Dan dari mana asal kalian? Dan apa tujuan kalian kemari? Dan dia adalah Melchior, dan dia juga adalah Baltasar. Herodes terdiam sejenak seperti berpikir. Tiba-tiba ia berseru, Panggil dari kita ke sini. tanpa menjawab seorang ajudan. Ada nubuat tentang raja yang baru lahir. Tuanku Raja, tentang lahirnya Juru Selamat di Bethlehem, itu sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Mendengar itu, mereka menemukan anak itu beserta ibunya, dan mereka memberikan emas. Dari segi tradisi kelahiran, emas adalah untuk membiayai perawatan bayi. Asap kemenyan adalah untuk mengusir serangga yang dapat membawa wabah penyakit pada bayi. Dan umur 8 hari, Yesus disunatkan, yakni dipersembahkan di bait Allah, yang mana persembahan itu diwakilkan oleh sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Pada hari penyunatan itu, sesuai dengan tradisi Yahudi, Waalaikumsalam. Kami membawa anak laki-laki sulung ini untuk dipersembahkan. Juga menjadi hari untuk pemberian nama anak ini, karena dia akan dipersembahkan kepada Yahweh. Lalu kau beri nama siapa anak ini? Malaikat Tuhan berpesan, Sebagaimana Yahweh memberkati nenek moyang kita Abraham, Ishak, dan Yakub, demikian pula Yahweh memberkati seluruh keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. amin. sementara menggendong anak itu, Simeon memberikan Yesus kepada Maria ibunya dan berkata kepada Maria, Anak ini kelak akan membangkitkan orang yang jatuh dan juga menjatuhkan orang yang congkak. Dia juga simpannya dalam hatinya. Datang pula seorang nabia bernama Hana. Ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Setelah itu ia menjanda dan banyak menghabiskan. Syukur kepada Allah, anak ini sudah dinantikan oleh banyak orang. Karena Tiap-tiap tahun, Yusuf dan Maria pergi ke bait Allah Yerusalem untuk merayakan Paskah, menjahit pakaian, dan Yesus remaja berbicara kepada orang tua pengasuhnya. Hari raya Paskah yang ini sudah dekat. Usiaku sekarang sudah 12 tahun. Iya nak, anak laki-laki yang Yusuf dan Maria mengangguk sambil tersenyum kepada Yesus.
Sekolah rabi ini adalah sekolah untuk menjadi rabi. Maria masuk dalam rombongan orang Nazaret bersama sanak keluarga mereka dari Nazaret. Setelah upacara Hari Raya Paskah, kembalilah para rombongan ke daerah asal mereka. Yusuf dan Maria segera bersiap kembali ke Yerusalem. Kita harus kembali ke Yerusalem. Semoga anak-anak itu berada di rumah kerabat atau kenalan kita yang ada di Yerusalem. 3 hari mereka mencari Kawan tentang kitab para nabi. Dia sudah banyak mengetahui tentang adat istiadat nenek moyang kita. Dia memiliki kecerdasan yang melebihi umumnya. Belum pernah anak seusia ini dapat persoal jawab dari kita para alim ulama, para nabi, Dan adat istiadat Yahudi. Tetapi memang anak ini cerdas. Dan dia sudah mengetahui banyak tentang ketiga hal itu. Tiba-tiba Yusuf dan Maria muncul di dekat Yesus dan memberi salam. Aku dan bapakmu cemas mencari engkau. Mengapa kamu mencari aku? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah bapakku? Yusuf dan Maria saling memandang karena tidak menyangka jawaban yang keluar dari mulut Yesus. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Nazaret. Adat istiadat nenek moyang Yahudi agar mereka mencintai kitab suci, setia kepada adat istiadat Yahudi, dan mengasihi Yahweh dengan segenap hati, segenap kekuatan. Saudara-saudara, kasihmu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi. Apa yang dia kerjakan itu dapat menjadi berkat bagi dia.
keselamatan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sepanjang segala masa